Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore tamu-tamu RDAY, Bapak Ibu, Om Tante, Ayah Bunda dimanapun berada. Oh, sepertinya ada telepon dari Pak Haji Marco. Halo, good morning Haji Marco. Where are you? Sorry, tadi lagi sholat. Okay, I wait you. VIP lounge. Ada apa? Live. Let's go. Sekarang? Yep. Oke. Yuk. Ya. Mr. Haji Marco. Jadi Bapak Ibu, kita live lagi seperti biasa ya. Ngobrol-ngobrol santai. Hari ini Kamis 18 September 2025 ya. Yang mana bertepatan dengan malam Jumat Barokah ya. Malam Jumat Barokah, nanti malam bakal tahajud bersama 100 anak yatim. Jadi bagi Bapak Ibu dimanapun berada yang belum datang ke RDAY, yang belum pernah, paksain deh sebisa mungkin. Walaupun Bapak Ibu belum bisa ikut privat yang sedekah 10 juta atau yang 2 juta ya, rombongan, minimal Bapak Ibu ikut doa dan ijab. Dan nanti malam juga ada pencerahan ya, live streaming gratis ya, konsultasi gratis bersama Bapak Haji Dwi Susanto ya, selaku pimpinan Rumah Doa Anak Yatim. Jadi Bapak Ibu sebisa mungkin paksain datang ya, jangan maunya terkabul tanpa effort, nggak bisa ya. Kalaupun bisa ya paling recehan, kecil-kecil doang gitu. Sebisa mungkin nggak apa-apa, Bapak Ibu belum bisa sedekah subuh secara rutin, belum bisa sedekah Jumat Barokah, minimal datang dulu dah ke RDAY, minimal ya, minimal ikut doa dan ijab bersama anak yatim, minimal ya. Jadi effortnya paksain dulu datang ke RDAY, karena pulang dari RDAY pasti Bapak Ibu bakal punya pengalaman spiritual yang sangat luar biasa ya, yang Bapak Ibu nggak pernah dapatkan atau rasakan seumur hidup ya, apalagi momen ketika doa dan ijab. Oh ya, nanti malam juga insya Allah kalau nggak ada halangan dihadiri ya, seperti biasa Ustadz Dadang Mubarok dari Sumedang, dan juga siapa lagi kalau bukan pelawak senior legend ya, 4 sekawan, Murtad Ginanjar ya. Jadi Bapak Ibu yang ngefans sama Mas Ginanjar atau Pak Ginanjar, silakan datang ke RDAY karena nanti malam beliau hadir kembali ya. Jadi Bapak Ibu bisa dengarkan langsung ya pencerahan arahan dari guru besar kita Bapak Haji Dwi Susanto ya. Jadi Bapak Ibu sebisa mungkin paksain, effort dikit lah. Ini kan mumpung masih jam 4. Bagi para pekerja setengah 5 ada yang udah pulang, ada yang jam 4 udah pulang, ada yang jam 5 baru keluar kantor. Nah, buru-buru capcus ke RDAY ya. Karena bukan apa-apa, Bapak Ibu nyimak, praktek, terus ngerasa kok belum terkabul juga ya. Apa kekurangannya? Apa masalahnya? Di mana kekurangannya? Di mana permasalahannya? Permasalahannya Bapak Ibu tuh nggak mau effort lebih, makanya datang ke RDAY, ikut doa dan ijab, ikut pencerahan ya. Nanti pas lagi ijab ya Bapak Ibu beres ya, kurang lebih jam 2-an. Nah ntar Bapak Ibu tuh bakal salam-salaman sama anak yatim, diusap kepala anak yatimnya, tangannya diraih, dicium ya kan. Morning, Mister. How are you? Situasi dan kondisi. Nah, Bapak Ibu, nih lagi kece-kecenya nih, pakai jas. Wow. Dalamannya putih, dalamannya hitam ya. Iya. Ini kita nggak lagi mau mencatur nih. Jadi Pak Haji Marco, coba agak disapa dulu sambil ditanya nih, warga dari mana aja berasal ya kan, dari negeri atau negara mana atau planet mana coba. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi bersama saya dan Mas Regi di
RDAY Kandang B milik Bapak Haji Susanto. Seperti biasa kita mengadakan acara ini untuk tanya jawab, testimoni maupun sedikit pencerahan-pencerahan bagi sahabat-sahabat yang mau nanya kepada saya maupun ke Mas Regi. Untuk sahabat semuanya, kalau mau tanya silahkan di japri langsung, dan saya Komen. di komen langsung, bukan japri, maaf, biasanya kita Mainnya japrian, japrian. Jadi komen-komennya kita tunggu, insya Allah saya dan Mas Regi bisa menjawabnya. Amin ya Allah, bisa jawab ya. Terus untuk sahabat semuanya, kalau boleh tahu, ini sahabat-sahabat semua itu selain di NKRI ini, di negeri Indonesia tercinta ini, mungkin ada sahabat-sahabat yang sedang berada di luar sana, di abroad, artinya di luar negeri. Ada yang mungkin di Saudi, Hong Kong, Malaysia, ada Taiwan, atau mungkin di Eropa sana. Karena kita beberapa waktu lalu juga kita beberapa kali menerima sedekah akikah dari Eropa ya bos. Dari luar negeri. Betul, dari luar negeri. Jadi ya, salam saya dari Mas Regi dari RDAY Kandang B Haji Susanto Bogor, tentunya Indonesia yang paling kita cintai. Oke Mas Regi, silakan dilanjut. Jadi Pak Haji Marco, alhamdulillah ya, ini semakin hari semakin banyak sekali tamu-tamu yang yang bisa dikatakan mulai waras. Waras ya, waras dalam artian sifat 18-nya udah mulai satu persatu berhasil dikendalikan atau dikontrol. Oke. Dikontrol. Amin. Ya, jangan sampai salah leser. Karena biasanya ya dikit banget ya. Jadi inti dari segala inti ya, salah satu pemicu ya Pak Haji Marco ya, kenapa hajat itu lemot atau belum juga terkabul, karena yaitu sifat 18 masih suka kepleset gitu. Nah Pak Haji Marco sendiri ya, kalau bicara tentang sifat 18 paling juara satu apa? Pertama mikir tentang masa depan, mikir tentang gimana caranya. Kadang-kadang maaf ya, kapan terkabul, itu mikir juga ya. Mikir. Jadi kepikiran. Terus ini mikir anak-anak mau gimana gitu. Terus mikir kalau lagi lihat di TikTok, wah tentang gonjang-ganjing yang ada di sekitar sini tuh bikin juga kita mikir gitu. Jadi ibaratnya kalau kita kepikiran, kata Pak Haji nggak boleh mikir. Jadi saya sekarang ini udah aja pasrah, terserah Allah. Pasrahin? Iya pasrahin. Mau gimana caranya Indonesia ini, atau lagi pada demo apa-apa kan bilang jangan ke Bogor, jangan ke Jakarta, lagi musim demo anak-anak pada itu saya semua bilang aja terserah Allah aja. Karena dulu juga katanya gini, tanggal 12 nanti ada bakalan kiamat. Wah orang-orang pada bingung. Oh 12 ya? Iya 12. Jadi kita agak bingung juga. Tapi saya bilang kita kan punya Allah, dan kita juga saat-saatnya kiamat juga kan kita tahu, diantaranya udah nggak ada Quran, udah nggak ada yang sholat, dan udah nggak ada masjid. Tapi masjid masih ada. Tapi saya yakinin aja berarti nggak sekarang, nanti ya masih lama ya Mas. Sahabat semuanya, untuk yang mikir-mikir itu memang mikir itu manusiawi banget. Kita manusia adalah makhluk yang berpikir, tapi di sini mikirnya itu bukan mikirnya negatif yang harus kita pikirin, tapi kita mikirnya positif, boleh aja kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, mikirnya bukan berarti kan saya kuliah, terus kalau saya nggak mikir, saya gimana cara ngerjain mata kuliah? Bukan mikirnya kayak gitu maksud ya. Bukan. Dengan Bapak Ibu bahasanya, misalkan nih kan Pak Haji menyarankan kita untuk rajin sedekah, makan aja susah, buru-buru sedekah, udah tanggal segini, yang ada bentar lagi mau bayar ini bayar itu. Nah itu udah mikir ya kan? Jadi memang ilmu RDA itu harus kayak orang gila, nggak usah mikir, los. Oke, jadi Pak Haji Marco mikir. Kalau saya pribadi, Pak Haji Marco, saya lebih ke arah
Jengkel. 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 Jengkel atau jengkol? Kalau jengkol bau. Kalau jengkel tuh bau juga sih sebenarnya ya, kelakuan Nggak boleh bau ya. gitu. Jadi memang nggak bisa dipungkiri. Coba para penonton ya, ini warga Facebook, Instagram, YouTube ya tentunya, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, coba. Yang paling dominan satu aja, komen coba di bawah, komen. Kita mau tahu nih ya. Apa ya? Apa yang merasa masih agak sulit ya, sesekali masih suka keceplosan atau suka kelewatan gitu ya. Iya. Coba Bapak Ibu komen, warga TikTok, YouTube, Facebook ya, komen coba apa satu sifat 18 yang masih agak sedikit apa ya, sulit ya, sulit untuk dibenahin. Coba Bapak Ibu komen. Satu aja komen coba di bawah nih. Kita nanti bacain ya warga TikTok. Apakah jengkel sama kayak saya? Apakah ngedumel? Ngedumel itu sama aja komen ya. Komen marah sama dengan jengkel, kesel, jengkel ya. Tumben Om Regi kelihatan ganteng sore ini. Waduh. Wah. Ada yang puji-puji saya nih. Nomor sepatu berapa Mbak? Janganlah dipuji ya. Hampir rata-rata jengkel, marah, marah kepada murid. Oh, bu guru berarti nih. Mikir. Oh, ada juga yang mikir Pak Marco. Ini warga TikTok nih ya kan. Ada Hani. Rohani marah, metafisika Barbara marah. Berarti marah sama dengan jengkel ya. Ada Mbak Mesti dari mana ini asal muasal nih ya kan, ngeri sedap nih ya kan. Saya jangan dipuji-puji Mbak, kalau dipuji-puji saya bawaannya pengen nanya nomor sepatu aja sama nomor rekening ya kan. Ngeluh, oh ada juga yang ngeluh nih. Jengkel tadi. Ibu Siti Aminah hobinya mikir. Bapak Junaini, Om Regi sekarang seger badannya, terus kemarin nggak seger gitu. Ini karena efek rambut Pak Haji Marco. Emang rambut itu sama dengan mahkota, ya kan? Jadi kalau kita rambutnya urak-urakan, emang tampangnya jadi agak kucil. Kalau rambutnya padahal cuman dipotong dikit doang gitu. Mikir, kadang suka lupa. Wah, nih warga TikTok, coba Pak Haji Marco punya kiat nggak? Bagaimana caranya biar sifat 18 berhasil kita lupakan atau kita kendalikan atau kita kontrol. Yang pasti sifat itu tidak bisa dihilangkan, yang ada dihindari. Karena kalau sifatnya hilang berarti jasadnya, rohnya udah hilang juga. Jadi kalau saya misalnya untuk mengurangi paling enggak ya sifat-sifat meminimalisasi jadi kalau buat saya biasanya Pak Haji selalu bilang, bos atau Haji Marco, gede jengkel atau gede hajat? Pasti saya bilang gede hajat Pak Haji. Gede komen atau gede hajat? Pastinya gede hajat Pak Haji. Atau gede mikir atau gede hajat? Pastinya gede hajat Pak Haji. Jadi itulah yang saya bikin jadi jangan mikir gue kan lagi punya hajat gitu. Ini nih bini bikin jengkel bilangnya. Papa itu aqua yang di depan rumah tolong masukin. Kadang-kadang kan kenapa sih harus saya gitu kan, ada juga yang bantu-bantu di rumah, kenapa harus papa gitu kan. Iya. Ibaratnya mancing jengkel Mas Regi. Mancing benar. Gila nih gue lagi punya hajat. Kalau itu harus saya bilangnya suruh aja orang gitu. Tapi saya bilang udah saya kan lagi punya hajat. Ya ntar dan saya kerjain sebentar dulu. Papa lagi ada kerjaan yang lain dulu misalnya gitu. Jadi saya biasanya dikombin dengan hajat yang saya miliki. Jangan sampai gara-gara jengkel itu atau kepancing jengkel hajat kita jadi lemot. Nah itu Bapak Ibu, jangan gara-gara kita kepancing jengkel hajat kita jadi lemot. Karena memang perkara sifat ini mestinya dari dulu guru SD kita, guru SMP kita sudah selalu memberikan mengingatkan tentang sifat 18 ini ya kan. Jadi Bapak Ibu
Ya makanya nggak ada di kurikulum pendidikan agama, PPKN dan lain sebagainya. Sebenarnya tentang akhlakul karimah nih Pak Haji Marco ya. Iya. Tapi balik lagi nih, kita ini kan manusia biasa yang sehari-hari kita akrab sekali ya sama 18 sifat ini. Betul. Ini ada yang bertanya nih Pak Haji Marco. Apa tuh? Coba 18 sifat itu sebutin dong please. Sebenarnya di YouTube ada. Di TikTok pun juga ada, di Facebook ada, lengkap lah, setuju. Aduh, jawab lagi. Udah Sherlock. Nah, gini, Bapak Ibu, memang 18 sifat ini akrab sekali, dekat sekali, hobi sekali, nempel di badan kita, di hati kita tentunya ya, di pikiran kita, di kehidupan kita sehari-hari, ya. Memang, nah ini menarik nih Pak Marco. Kita belajar PPKN atau PMP, ya, Pendidikan Moral Pancasila. Ya, di mana di situ ada tentang adab, etika, tata krama, sopan santun, ya kan? Kalau di madrasah ada juga dulu namanya akidah akhlak. Akidah akhlak itu di pelajaran agama sama dengan akhlakul karimah. Iya betul. Harus memiliki akhlak yang baik. Betul. Tapi dilalahnya ini 18 sifat ini memang ya dimiliki oleh Syaitoni Rojim, ya kan, alias jurik, ya, yang mana jujur ngomong pasti kita semua pasti nggak mau punya sifat ini nih. Iya. Tapi memang dasarnya sifat ini sudah dihadirkan, ditanamkan, ditancap setiap manusia ada sifat baik, sifat buruk. Betul. Nah, tinggal bagaimana caranya kita mengendalikan. Iya. Nah, coba Pak Haji Marco, tips dan trik. Kalau saya juga punya tips dan trik nih, sangat ampuh dan manjur. Tapi sebentar Pak Haji Marco. Pak Haji Marco silakan ngoceh-ngoceh dulu sendiri ya. Iya. Saya tinggal sejenak aja. Jadi buat sahabat semuanya, sebetulnya itu ada lagunya loh. Ada setan belang mata keranjang gitu. Jadi kita di dalam hati ini juga ada setan. Jadi yang kita harus jauhin sifat setan itu diantaranya sifat-sifat yang enggak ada di Al-Quran, seperti cemburu, mikir, dendam, gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, mancing jengkel, pepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, dan buka suntuk. Itu adalah sifat-sifat yang sangat tidak terpuji dan kita harus hindari. Walaupun kita bilang nih, wah ini sifatnya sifat manusiawi banget gitu dan nggak mungkin hilangin. Paling-paling enggak, kita juga kurang-kurangin. Apalagi kita udah datang ke kandang misalnya ketemu sama Pak Haji Dwi, atau kita udah lihat YouTube-nya yang ada di YouTube, video-videonya tentang sifat 18, baik yang di Instagram, Facebook, maupun di yang lainnya. Jadi buat sahabat semuanya, ini silahkan dilihat lagi sifat 18 yang bisa dipelajari dari kita. Nah udah kelihatan. Ya, jadi coba TikTok. Nah kelihatan di TikTok nih jelas nih. Jelas nih TikTok nih. Kedekatan. Mundur dikit. Tuh screenshot ya. Screenshot. Oke. Jadi buat teman semuanya, kembali lagi ke hayat tadi. Jadi kalau kita mau biasa-biasa aja, kan kita mau terkubur. Sampai kapan? Misalnya kita nyantai-nyantai aja, sifat-sifat yang seperti tadi itu kita biarin aja, diamin aja. Kita sifat bangsat itu atau sifat setan itu. Dan sampai kapan kita nggak terkubur? Kita harus terkubur. Paling nggak kita ada perubahan terlihat dari situ. Biasanya kita jengkel, marah-marah gitu. Betul. Jadi nggak marah lagi. Nih Pak Haji Marco, saya punya satu tips dan trik sangat luar biasa. Bagaimana caranya kita bisa berhasil mengendalikan sifat 18 ini dalam waktu sesingkat-singkat mungkin nggak lebih dari 5 menit. Wow. Boleh. Ini kertasan dari Pak Haji, ya. Caranya nih ya, Bapak Ibu ya, perhatiin baik-baik ya.
Kan yang udah pernah ke RDAY pasti dapat kertas ini dong. Iya. Langsung nih dikasih sama Pak Haji nih kan. Iya. Ini kita bakar. Terus? Abunya kita taruh di kelas. saya udah deg-degan aja nih Mas Regi punya formula jitu nih sampai beberapa menit langsung hilang. Oh ternyata saya langsung kebaca. Ya. Oke lanjutkan. Kertasnya dibakar, abunya masukin ke gelas, diaduk-aduk minum. Udah pada serius. Masa serius nyantai aja kali. Ngapain seriusnya? Iya, tadi saya udah serius aja. Wah, ternyata Mas Regi itu selama itu punya trik-trik jitu yang beberapa menit yang tapi sebenarnya gini Pak Haji Marco, Pak Haji kan selalu mengingatkan, menyampaikan di setiap kala pencerahan atau semua kegiatan yang sifatnya live streaming. Pak Haji selalu jengkel sama anak. Ya, salah satu yang sering Pak Haji terapkan atau sampaikan, ketika anak kita main air, ya, misalkan di teras rumah nih, main air, becek, wah, jangan dimarahin, jangan jangan main air nanti kepleset. Yang ada anaknya jatuh gebrak kepleset. Jangan main air nanti bayar listriknya mahal. Emang bener ya kan. Tapi apa? Kita prank si jengkelnya, kita kerjain, luapin aja kekesalannya, walaupun ngomongnya ngegas. Sayang, abang, adek. Ya, kalau Pak Haji kan Pak Uji, jangan main air. Kalau Pak Uji main air, nanti Papa punya Robicon. Luapkan, ya. Jadi Pak Haji kan nyampeinnya begitu. Pak Uji, tepuk tangannya kenceng banget. Pak Uji, jangan main air. Kalau main air, nanti Papa punya Robicon. Ya. Pak Haji bilang nih, jangan ngomong kebeli atau pokoknya punya aja. Iya punya, memiliki. Punya itu bisa beli dan ada uangnya. Kalau nanti kebeli Alphard, kebeli bisa lunas, bisa cash, bisa nyicil, ya kan? Jadi punya gitu, punya bisa dapat undian, bisa dikasih orang linglung, bisa tiba-tiba ada apa? Atau gini, nanti Papa dapat Robicon, berarti dapat ya kan? Mantap ya. Jangan nanti Papa dipinjemin Robicon. Doang, ya kan? Jadi gitu. Karena kan Pak Haji selalu bilang, selalu berkata, bos gede hajat, gede jengkel. Gede hajat Pak Haji, ya udah jengkelnya dienolin. Kalau para penonton, gede hajat, gede jengkel. Gede hajat Pak Haji, tapi jengkelnya nggak mau nolin. Kenapa coba? Iya, karena sayang ya. Rugi kalau jengkelnya dibuang. Ya. Iya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu, biar hajatnya semakin lemot, pertahankan sifat 18, kalau bisa ditingkatkan, ya. Porsinya naikin lagi. Apanya tuh? Biar makin lemot hajatnya. Iya kata Pak Haji, jangankan 18, satu aja nggak boleh. Tapi salah satu tips dan trik nih Pak Haji Marco, hindari interaksi sama manusia. Karena manusia ini salah satu pemicu sifat ini. Sifat 18 nih, manusia itu salah satu sumber utama selain hewan. Ya kan? Kalau hewan udah ketahuan. Siapa yang mancing jengkel? Hewan Pak Haji Marco, coba. Hewan ayam. Selain ayam? Ayam semut. Kadang-kadang mancing jengkel juga. Selain semut? Kadang-kadang ini keong racun. Makan tumbuh-tumbuhan saya di kebun saya suka banyak keong racun bikin jengkel. Anggrek saya dimakanin makanin daunnya dimakan keong racun bikin jengkel juga. Kalau selain keong racun? Selain keong racun ini kucing. Itu jangkrik atau yang malam-malam itu wah bikin tidur saya jadi ini kalau nggak kodok ganggu ya suaranya ya ganggu. Luar biasa tuh Bapak Ibu. Jadi memang hewan juga termasuk salah satu pemicu pemancing jengkel, ya kan? Gitu. Tapi balik lagi Bapak Ibu ya, sebisa mungkin ketika kita lagi ada hajat, suka nggak suka, seneng nggak seneng, jangan banyak ini dulu dah, jangan banyak ngobrol dulu sama orang-orang gitu. Hindari ya. Nanti kalau hajatnya udah terkabul, nggak apa-apa, ketemu lagi sama orang-orang, pengen gosip silakan, ya kan?
Jadi kalau punya anak cowok itu namanya Hindarsah. Kalau yang perempuan namanya Hindari. Hindari, betul. Hindarwati sama Hindarwati. Itu mah Hendra ya. Oke, jadi Bapak Ibu bicara tentang sifat 18 ya. Memang sayangnya dulu guru sekolah kita tuh dari tidak menanamkan, maksudnya nggak mengedukasi, yuk anak-anak nanti kan kelak kalian tuh jadi orang sukses, Dewasa. suka nggak suka, seneng nggak seneng, kita harus punya sifat yang baik, kita harus punya akhlak yang baik, Iya. biar kita selalu aman dalam kehidupan. Betul. Nah juga tentang sedekah ya, kita dari kecil dari sekolah tuh nggak pernah guru kita nggak pernah maksain untuk sedekah ya. Iya betul. Gitu. Harusnya kurikulum di Indonesia nih Harus ada ya. apa ya, Tentang berbagi. Menteri Agama atau siapa, presiden kali ya, presiden Indonesia mewajibkan semua siswa SD, SMP, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan bangku kuliah wajib sedekah. Wah. Gak apa-apa dipaksain, awalnya gedek, kesel, alah uang jajan gua kepotong nih gara-gara sedekah, biarin. Belajar dulu ya. Lama-lama Belajar, kan ikhlas semata-mata hanya mengharap ridha Allah, Iya. udah nggak kita hirau gitu. Oh, itu kayaknya keren Yang juga dulu ya. saya ingat itu sedekah itu saya cuma ingat minta-minta, cuma itu aja. Tukang apa? Musafir ya dulu. Musafir ya. Gitu. Jadi sebisa mungkin nih Bapak Ibu ya kan, kayak Pak Haji Marco maksud saya gitu ya, kita harus mulai ya, mulai tanamkan kepada anak, mulai tanamkan kepada orang-orang sekitar, Sekitar, ya, mulai orang tanamkan terdekat. kepada orang-orang terdekat. Iya. Salah satunya nih, kalau Bapak Ibu punya akun sosial media yang hobi bikin video-video, bikinlah penyebaran tentang akhlak yang baik gitu. Karena faktanya nih Pak Haji Marco, nih saya agak sedikit pengen curhat ya. Indonesia ini ya, khususnya untuk Gen Z atau Gen Z, Gen Alpha ya, mungkin milenial sebagian, Kalau saya gini apa ya? Bingung. Gen Yang penting jangan nginderwo ya. Atau gendut. gendut ya. Gendut yang tahu ya gendut. Jadi Pak Haji Marco, Indonesia ini sebenarnya darurat akhlak yang baik. Jujur ngomong nih, mungkin karena efek digitalisasi, efek gadget yang semakin anak-anak bisa pegang semudah itu, kuota murah, akhirnya mereka tiap harinya tuh nonton sesuatu yang sifatnya ngeri-ngeri sedap, ya kan? Nah ini saya agak sedikit ulus dada nih Pak Haji Marco, karena dari kecil aja ngomongnya udah serem, apalagi dewasa nanti, ya kan? Iya. Dulu kita kan pengen ngomong, berkata umpatan atau kata kasar aja kan agak ngeri-ngeri, Sedap, ngelihat ya. dulu kan. Iya betul. Coba-coba ngomong di depan orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita, habis kita ya kan, diembat ya kan. Tapi anak sekarang tuh, aduh. Mas Regi, sebetulnya ini juga terjadi bukan cuma anak-anak aja. Jadi ada ibu-ibu, saya kan rumah saya di pinggir jalan. Kadang-kadang kan saya suka lihat ada sampah-sampah bekas banjir, kebawa air atau apa, saya suka sapu-sapu. Itu ada ibu-ibu, banyak banget ibu-ibu yang ketika dia ngantri anak sekolah, ketika saya nyapu, bilang permisi Pak Haji, apa kayak gitu. Enggak, lewat-lewat aja kayak gedebok pisang kayak gitu. Jadi saya astagfirullahaladzim, ini ibu-ibu pada lewat-lewat aja. Sedangkan saya tuh kalau dipermisiin tuh nggak segede gini, pasti sih nggak kelihatan gitu. Dan ya saya baik untuk jangan supaya ibu-ibu itu menjek sampah atau apa ya. Jadi mereka seolah-olah itu tugas dia, bodo amat, bukan kerjaan gue, atau ngapain sih juga misalnya dia pikir kalau harus bilang permisi Pak Haji atau apa, paling enggak kan punten atau permisi gitu, namanya orang Sunda ya. Kita orang timur ya, bukan orang barat. Jadi paling enggak ada ketimur-timuran dan juga ada ikidalak, ada adab di situ, permisi atau apa. Ini mereka kadang, ya Allah, ini ibu-ibu ngajak-ngajak anterin anak-anaknya sekolah lewat di depan saya, di rumah saya,
di pinggir jalan gitu, mereka cuma pada lewat-lewat aja, seolah-olah mereka cuek dengan kehidupannya masing-masing. Sedangkan kita berusaha peduli dengan apa lingkungan yang kita miliki, jangan saya sampah, jangan kotor, jangan becek kayak gitu. Kadang-kadang kan ada genangan air, saya sapu-sapuin, mereka lewat-lewat aja. Saya bilang, wah gimana mereka mau ngajarin anaknya, ibunya aja nggak seperti itu, sayang banget gitu. Dan apalagi mereka niatnya untuk anak-anaknya pergi sekolah kayak gitu. Itu Mas Regi. Jadi sebetulnya akidah halak itu dimulai dari apa, ring pertama dulu ya, ring satu dulu. Ya. Itu paling enggak misalnya kalau ada anak-anak, kalau ada saudara cium tangan ya gitu. Kalau enggak pas makan ya pada main handphone ya, simpen dulu handphonenya. Fokus mau makanan kayak gitu. Terus kalau enggak ada kata-kata magic word yang saya pelajari itu dari luar ya, misalnya permisi, maaf, tolong, bisa nggak ya, terima kasih. Nah itu kata-kata yang misalnya, Pak bisa minta tolong nggak ambilin baju saya tuh kok jatuh misalnya. Kalau nggak mah tolongin aku dong sedikian baju aku misalnya gitu, kan ada kata tolong. Terus misalnya tolong ya, mama juga bilang gitu ke anak-anaknya, kalau habis makan tuh langsung dibawa ke dapur. Nah itu ada kata tolong, dan ada terima kasih di ujungnya, terima kasih, thank you. Menyalahkan siapapun ya, tapi ini tugas kita semua gitu. Sekarang mau nyalahin siapa yang disalahin coba? Guru nggak bisa, orang tua juga nggak bisa, lingkungan apalagi ya. Nah baik lagi semua ada di diri kita nih. Saya jujur Pak Jimarko, mulut saya juga mulut jamban sebenarnya, tapi saya tahu waktu dan tahu tempat gitu ya. Ada kalanya toksik ya bersama teman-teman tongkrongan, tapi kalau udah dalam hal-hal tertentu ya kita harus kembali lagi bahasanya pencitraan dah gitu kan, kasarnya begitu dah ya kan, karena memang tolak ukur orang yang baik itu orang yang yang terlihat berakhlak itu ya memang dari ucapan gitu kan gitu. Nah balik lagi tentang sifat 18 gitu. Jadi kapan Bapak Ibu mulai mau bakar kertas ini dan minum abunya? Di situ ada saripati ya. Saripati ya, juga energi ya. Tenang. Salah satu tips dan triknya selain tadi kita prank jengkelnya, bantai pakai sedekah. Ya, dengan Bapak Ibu sedekah itu secara secara nggak langsung itu Bapak Ibu membuat sifat-sifat ini perlahan dia tunduk, kekikis gitu. Jadi don't worry. Karena memang faktanya orang-orang kaya yang hobi sedekah ya itu jauh dari sifat ini Pak Jimarko. Jauh bener ya. Saya punya pandangan ya, saya punya teman-teman yang memang orang tuanya kaya raya tajir melintir nggak ada obat ya kan, itu duitnya mungkin nggak bisa habis 7 keturunan ya kan. Itu memang bapaknya kelihatan banget yang santai. Adapun kehilangan sesuatu, anaknya hilang jam, udah nggak apa-apa nanti beli lagi. Nggak sampai kok bisa? Siapa yang ngambil? Coba cek CCTV, panggil teman-teman kamu semua, interogasi satu persatu. Jam ratusan juta hilang, udah nggak apa-apa ya mas, nanti beli lagi. Usaha anaknya ditipu orang, nggak apa-apa ya mas, nanti bikin lagi, semangat ya. Orang kaya ya kan? Tapi untuk orang kaya, untuk yang orang middle itu orang miskin gimana, dari miskin ke menengah itu gimana? Nih contoh nih Pak Jimarko, orang kaya naik mobil nih, mobil kan Alphard, BMW, Mercy ya. Kalau gini jalan nih, ada angkot ada mobil murah nyerempet nyodok-nyodok, nyelak-nyelak. Pasti orang kaya nggak mau, juga nggak inget nyelak. Nggak apa-apa, santai aja. Mungkin dia buru-buru, mungkin dia kebelet, nggak apa-apa, nggak usah diklakson. Orang kaya Pak Jimarko, ini kita kadang mau latihan jadi orang kaya susah bener. Angkot lewat, komen. Angkot gak mau ngantri dong. Langsung itu klakson, nggak putus-putus.
nggak putus-putus. Iya, bingung pada ini apa sih ini? Ada motor nyenggol spion. Goblok. Iya kan. Gue baru poles nih. Betul. Harusnya gimana? Yes, cair. Lunas nih utang. Lunas nih mobil. Iya. Lunas nih. Harusnya begitu kan? Iya. Dulu sebelum saya ketemu Pak Haji juga begitu. Ketika ketika mobil saya pakai spionnya sama motor jebret, saya bilang tuh, setan lu anjing, maksudnya ke bahasa itu keluar lah gitu. Terus saya bilang sama supir saya, mang, kejar mang, gitu, kejar. Terus pas ketemu Pak Haji itu, akhirnya kita ribut ya. Setelah itu pas ketemu Pak Haji itu berarti jengkel, itu berarti harus dirubah. Jadi atau ketika kita marah itu karena musibah itu kita bilang, amin Allah, saya mau dapat rezeki, amin saya terkabul, amin Allah cuma kesenggol doang nggak ketabrak. Nih, jadi diulangi lagi yang baik-baik. Nih Pak Haji Marco, kan saya kagak pernah ya. Udah 2 tahun di RDAY ini live pakai jas kan. Wow. Tiba-tiba saya pakai jas nih. Wow. Kayaknya bau-baunya mau kobol. Amin. Nah, Ya, ucapanlah doa. Amin. Aminin dong ya. ya amin. Kalau Bapak Ibu aminin berarti sama-sama mendoakan ya kan. Jadi balik lagi tentang orang kaya ya Pak Haji Marco. Kita bagaimana mau kaya? Mental aja masih mental hobi ngomel-ngomel, hobi komen, dasar angkot nggak mau ngantri ya, Iya, udah betul. capek-capek. Kalau Iya. sekarang sih saya emang ya jujur saya tuh begitu dulu naik mobil tuh ada yang mau nyalip dikit, kayak enak aja lo nyalip-nyalip nggak ada ya kan, gue pepet nih depannya, sampai nggak gue kasih, kesel dia kan. Benar. Ya dia udah salah kan kita nggak salah. Iya, betul. Kalau sekarang ada yang mau nyalip ya udah sok mangga. Mungkin ibu buru-buru, bapak buru-buru ya, namanya juga orang kebelet ya barangkali ya kan. Dia buru-buru apa dia gimana gitu kan mau matiin TV di rumah kelupaan apa nggak tahu dah ya kan. Atau kompornya belum matiin, ya betul. Itu kejadian banget sama mama istri saya. Ketika saya dari rumah saya udah sampai sepertinya mama lupa belum matiin kompor lagi masak air. Beneran mah, iya. Terus gimana dong mah? Kita balik lagi mah, mana kan kalau hari Minggu itu agak macet-macet sedap gitu kan. Ya Allah, akhirnya saya bilang mama gitu, bukannya di double check dulu sebelum berangkat, double check rumah itu apa-apa, bisa kuncinya udah dikunci atau belum, keran-keran udah dimatiin belum, kompor belum. Tapi Pak, mama kan tadi mama pikir papa yang matiin. Nah, balik lagi ke saya bilang itu, wah gimana nih ya? Daripada berantem, ya udah saya bilang ini kita balik lagi, daripada kita di jalan kita juga nggak enjoy, nggak nyaman, kita balik lagi aja. Kalau misalnya toh harus misalnya kita nggak jadi juga nggak apa-apa, daripada kita pergi untuk senang-senang buat makan ternyata rumah maaf ya Najulun Jalik misalnya rumah kita ada kejadian on fire gitu kan. Jadi udah kita balik lagi, tapi di dalam itu kita cuma bilang amin Allah pasti nggak ada kejadian apa, pasti semua baik-baik aja. Terus kita telepon ke yang kontrak, ruko, Agus, rumah saya ada ngebulu-ngebulu nggak ada Bu Haji, alhamdulillah. Pak Agus udah mencium-cium bau-bau sangit gitu, angus, enggak ada Bu Haji. Sampai sana mama pasti kita bilang ini nggak ada, ini pasti semua baik-baik aja. Sampai sana ternyata kompor udah mati, udah dimatiin semuanya, cuma lupa doang. Karena kadang-kadang prasangkanya itu jadi negatif, akhirnya jadilah berkembang gitu. Aduh, saya bilang makanya double check. Pak Haji Marco ada yang komen nih, namanya Tuan Zakir. Itu yang pakai hostnya pakai jas katanya mau kawin lagi. Buset dah. Yang mana nih? Kayaknya ini kayaknya ini muda. Saya seperti bapaknya ini anaknya gitu. Bentar, RDAY emang ada cabangnya? Oh nggak ada, RDAY cuma di kandang Embe di Campean Bogor, nggak ada lain ya. Nggak ada. Gitu. Ini Mbak Indri jangan sampai salah ya, gitu. Luar biasa. Enggak lah, kita berdua tidak ingin kawin lagi ya. Mungkin lebih tepatnya menikah. Enggak ada bercanda, enggak Kawin sih. Bercanda. Jadi Bapak Ibu, kalaupun kita kawin lagi, ntar malam Jumat ya kita kawin sama bini kita masing-masing. Benar. Kawin lagi namanya ya kan. Kawin lagi. Kawin tiap hari, kita tiap hari kawin. Iya, kan? harus emang, ML. Kata Pak Haji kan binatang harus kawin. Tadi saya pagi tadi pesawat Johor. Sama dong. Serius nih, Ori. Iya betul.
demi Allah. Iya, saya juga demi Allah nih. Demi Allah tadi pagi Aduh. sama Nih, pasti ada rasa bau-bau bau kobul. kobulnya kobul. Nggak jauh nih, Amin, nggak jauh nih. amin, amin. Kobul. Iya. Ada Bapak Ibu ya, balik lagi ke tentang sifat 18. Emang nih Pak Haji Marco nih, kalau ini sudah berhasil dikendalikan, itu rumah tangga dingin, sejuk, Betul. adem. Betul. Bener dah Iya. Bapak Ibu ya. Nih coba nih penonton komen nih. Ada nggak yang mulai perlahan ya? Tadinya ada kan satu orang punya 18 sifat ini nih, koleksi semua nih. Banyak. Oh, Iya banget. sampai diasuransiin. Ya kan? Datang ke RDAY perlahan dikikis, pelan-pelan, iya, dibuang, dihindari. Dan yang terjadi bener, Iya. rumah tangga mulai adem, ilmu cinta kasih dimainkan kembali, ya Iya. kan? Kasih sayang, terima kasih. Iya. Ujung-ujungnya apa Pak Haji Marco? Alhamdulillah Pak Haji, hidup saya sekarang jadi lebih tenang, ibadah saya jadi lebih rajin, Betul. kemudahan Ada aja. ini Dan the real kobul ya. dan keberlimpahan selalu datang. Nah, tiba-tiba ya kan, yang tadinya ada, saya pernah minjemin uang nih ke orang, udah lama saya sampai lupa, tiba-tiba dia ngubungin, bayar utangnya. No, Amin. Wow. ya kan? Amazing. Sekali itu, ya kan? Jadi Bapak Ibu, emang ilmu RDAY ini tidak hanya bisa simak, nggak udah, tapi harus juga dipraktekin, dijalanin. Ya. Iya. Katanya ada yang bilang juga kalau kita nggak punya sifat 18 itu di kehidupan kita, hidup kita kayak di surga. Ya, seperti karena yang namanya gundah, gelisah, cemberut itu nggak ada, itu seperti di surga. Karena di surga itu nggak ada sifat-sifat seperti ini. Iya. Mungkin di neraka ada ya kayaknya. Oh, ini banyak mah ya. isinya neraka nih. Ya kan? Iya. Jadi ngomongin tentang sifat 18 ya Bapak Ibu, kan nomor 1 gundah, 2 gelisah, 3 murung, 4 sedih, 5 ngeluh, 6 jengkel, 7 mancing jengkel, 8 kepancing jengkel. Nah, jadi jengkel aja ada 3 poin tuh. Kita jengkel. Apakah kita juga termasuk yang hobinya mancing jengkel? Oh, iya. Itu kan mancing jengkel namanya, ya. Iya. Atau kita juga termasuk salah satu yang kepancing jengkel. Kepancing jengkel, gitu. Nah, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk alias muka berak. Mas Regi, mungkin banyak ibu-ibu, ibu masih ada sifat cemburu. Ya saya udah nggak ada sama sifat cemburu sama suami. Itu bukan bercemburu, itu bukan pada suami aja, tapi cemburu misalnya toko sebelah lebih ramai daripada toko kita. Itu juga bisa termasuk cemburu. Tetangga baru beli kulkas baru yang 10 pintu. Iya, itu kontrakan kali ya. Atau Cemburu. Iya. Ya kan? Itu tetangga beli mobil baru. Iya. Dia kan kerjanya gitu doang. Iya, jadi Jangan-jangan takutnya gini Mas Regi, Iri. tetangga beli Pajero, kita beli Panadol, pusing, sakit kepala. sakit kepala pusing. Iya. Jadi Bapak Ibu sebisa mungkin ya, memang cemburu itu ya benar, nggak cuman tentang suami istri. mata jelalatan, istri nggak terima, cemburu. Iya, cemburu. Suami WA perempuan nggak taunya klien kerja atau apa, Iya, dicek HP-nya, Iya. ya kan? Waduh, itu privasi lah, nggak boleh. iya. Mungkin atau juga mungkin ya, anak kita belum kerja, sedangkan tetangga udah kerja, gampang amat cari kerjanya. Akhirnya komen di situ, ada cemburu juga di situ, Mas Regi. Iya. Ya balik lagi ya, ilmu RDA itu ternyata setelah kita breakdown, kita pelajari, kita pahami, ya sekarang kita maunya apa? Tetangga beli mobil Pajero, ya udah tinggal kita ngucap, pasti kita punya, Amin. pasti ada rezekinya, Iya. gitu kan? Iya. Gitu. Cuman sayangnya sambil ngucap pasti kita punya, ya kan? Pikirnya kemana-mana, Selain pikiran kemana-mana, berharap ya. pasti kita punya, pasti kita punya, pasti kita punya. Sifat Iya. 18. Jangan sampai misalnya tetangga beli kulkas 2 pintu, kita banting pintu, cek ya kan? Ya,
sambil ngucap pasti punya. Pasti punya. Sifat 18 masih juara. Pasti punya. Kagak mau mantesin, ya kan? Jadi apa ya? Ibarat kita ngambil air pakai saringan. Gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya. Gitu. Bapak Ibu tanggung nih, udah kepalang nyimak RDAY harus sampai kobul. Iya. Yang punya hajat ekstrim juga wajib sampai kobul, ya. Ini sayang. kagak. Nyimak, praktek, sedekahnya 10.000, pengen terkabul 10 miliar, abis Iya. itu bilang RDAY penipu. Alhamdulillah, yang ngomong RDAY penipu mati. Iya. Aduh, Semuanya lucu. bapak-bapak untuk ini juga nggak bisa langsung hilang hari itu, detik itu juga, tapi kita itu ada proses juga, waktu dan juga untuk caranya gimana supaya hal ini bisa tidak terjadi lagi yang ada di 18 ini di hati kita. Jadi itu ada proses juga. Jadi jangan ngeluh, aku udah berusaha 2 hari nih ngilangin sifat jengkol kok Kenapa aku tuh? malah 1, 2, 3, 4 ya? jengkel gitu. Oh iya, di TikTok ada 1, 2, 3, 4 nih guys, bentar guys. TikTok biasa nih, emang agak lain dia. Dijeda. Iya, jadi semuanya butuh proses untuk menghilangkan sifat 18 ini. Paling enggak kita udah mulai sekarang, wake up, bangun bahwa kita ini lagi punya hajat. Jadi usahanya dikurangi. Dan ketika ada sesuatu yang bikin kita jengkel atau bisa bikin kita marah, itu ingat juga, aku kan lagi punya hajat. Jangan sampai misalnya kita udah bersedekah, ibadah, tapi sifat jengkelnya masih terpelihara di situ. Mau sampai kapan nggak terkabul. Jadi kita diusahain mengurangi, dan juga kita harus ingat juga bahwa kita dalam keadaan darurat. Daruratnya maksudnya darurat kita lagi punya hajat. Buat sahabat semuanya, mungkin ada istri yang juga mungkin satu frekuensi sama kita, lagi hajat bersama datang ke kandang, jadi saling mengingatkan aja. Misalnya, mah, ini jangan begitu karena kita lagi punya hajat gitu. Jadi usahain kita saling mengingatkan sama satu sama lain, misalnya untuk anak atau ke istri, misalnya AA atau Dede atau Tete, mama sama papa lagi punya hajat, tolong ya kurangi misalnya malesnya main gamenya kayak gitu. Jadi kita saling mengingatkan di situ, Mas Riki. Ya. Pokoknya kalau nggak stop main game sekarang juga, papa cair 100 miliar. Amin. Ya kan? Jadi ngucap aja Bapak Ibu ya. Saya juga kadang, maksudnya Pak Jimarko memang ya, namanya kita muda masih belajar. Saya aja yang udah setiap hari nyimak aja masih ada keplesetnya. Iya. Manusiawi lah, kita juga manusia biasa, tapi setidaknya kita berusaha untuk tadinya setiap hari kita jengkel 1000 kali, ya minimal jadi 100 kali dah. Apa enggak 500 kali dulu dah, pelan-pelan gitu kan. Bertahap sampai akhirnya belum tentu sehari sekali jengkel. Betul. Ya kan? Iya. Gitu. Memang kalau dibilang sulit enggak gitu ya. Bisa kok. Buktinya banyak orang di sekitar kita yang mereka kaya raya, ya mereka berhasil mengendalikan sifat 18-nya ada, ya kuret aja hatinya gitu kan. Bersihin. Betul, bersihin pakai bike clean. Ada pertanyaan lagi nggak tuh dari sahabat kita? Coba warga TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, snack video ya. Udah lama nggak ngamalin ilmu RDAY, ya sayang banget. Pasti tahun ini saya bisa privat sama Pak Haji yang sedekah 10 juta, amin ya. Amin. Jangan mendefinisikan Tuhan bisa diatur-atur untuk mengabulkan permintaan hambanya nih. Wah, ini kayaknya Mas, saya mau mengatakan semua manusia itu nggak ada yang sempurna, wajar punya sifat itu. Oh iya nih, ini beda alam nih. Kalau beda alam jangan nyimak RDAY dah, ya kan? Di RDAY ini soalnya alamnya alam aduhai, ya. Ini masih pakai pemikiran waras nih. Jangan, di sini nggak bisa pakai pemikiran waras. Harus jadi orang gila, ya. Alias jangan mikir. Coba ada komen-komen yang menarik nggak?
pertanyaan yang menarik, coba kita bacain nih. Cikampak longsor, oh iya benar, Ya, betul. Cikampak longsor lewatnya Betul, betul. Dramaga Pratama atau lewatnya Tegal Waru. Tegal ya. Waru, ya. Lebih Jadi muter ya. itu khususnya naik mobil ya, gitu. Pergi ke pasar, beli ragi, tidak lupa beli pepaya di RDAY. Oh. Ada Bang Regi makin ganteng dengan rambut barunya. Weh. Pantunnya kenapa nggak diajak Haji Marco sih? Oh. Kenapa Bang Regi doang? Haji Marco, coba bikin pantun buat Haji Marco. Bergaya beli belut. Bang, ada yang buat pantun buat Haji Marco. Keluar dari Al-Quran dan hadis, ajaran menyimpang. Coba akun bangkit kembali, ente datang ke sini, buktiin kalau emang ente nih pemilik akun bangkit kembali. Nanti malam ada Ustadz Dadang Mubarok ya, mau debat sama beliau, akan dibongkar dari semua kitab, mulai hadis ya, ayat, bahkan kitab ya. Nggak usah cuap-cuap ya, nggak usah cuap-cuap. Kalau emang nih akunnya original nih bangkit kembali, coba kita intip ya. Oh, ini akunnya lumayan, followernya banyak ya. Coba datang ke sini, tunjukin kalau emang ente itu punya akun ya kan. Jadi jangan cuap-cuap. Semua itu ilmu RDA itu ilmu Allah. Jadi kalau yang dibilang menyimpang atau sesat, apa coba yang dibilang sesat? Makanya kadia atau bas ya. Oke. Berdebat gitu, tapi siapin ilmu yang tinggi ya, jangan ilmu recehan dipakai, nggak ketemu, nanti sama aja S3 ketemu TK alias PAUD. Ya, kadang bilang sesat, tapi memang faktanya memang ilmunya nggak tinggi, jadi ngomongnya kayak ngomong anak SD cadel gitu, nggak berguna. Biarin aja. Kalau yang mau apa, yang berkata AIUEO ya mungkin dia masih Gen Z atau Gen Alpha atau mungkin anak kecil yang berkomentar ya. Jadi kalau anak kecil belajar tentang S1, S2, S3 memang nggak bisa gitu. Jauh nggak mampu ya. Kita biar dikata blow-on gini tapi apa ya, tahu tentang keilmuan, bahasanya gini dah Pak Haji Marco ya. Satu poin ya, camkan nih. Saya juga termasuk yang juga sempat menentang waktu itu karena saya nggak tahu. Sama dengan saya blow on ya. Satu poin gini, Pak Haji menyebarkan ilmu ini tentu ada tanggung jawabnya. Iya. Guru mengajarkan sesuatu yang tidak baik, resiko terburuk sama dengan tanggung jawab di akhirat nanti. Di akhirat nanti ya. Nah, pikir secara logika. Misal antum punya bapak, ente punya bapak, ngajarin orang nggak bener, ada tanggung jawabnya dong. Iya. Ya kan? Logikain aja ya. Bahkan ada yang bilang berkedok agama segala macam. Dari sisi mana kedok agamanya ya? Makanya main ke sini. Kalau jauh kirim nomor rekening, ntar gua ongkosin. Skip aja Bang, sama sifat 18 kita keluar. Nggak apa-apa, ini kan edukasi ya. Kalau saya kebetulan lagi nggak ada hajat, jadi saya bebas mau berkata-kata. Saya mewakili Haji Marco yang ibaratnya Haji Marco punya hajat, jadi jangan ngucap, mending saya ya. Kalau saya nggak ada hajat, jadi bebas mau ngomong bagaimana juga. Kangen soto Bogornya, waduh. Oke, jadi inti dari segala inti bagi Bapak Ibu yang punya hajat ya, datang ke RDAY ya. Bagi Bapak Ibu yang punya hajat datang ke RDAY, ikut doa dan ijab, ikut konsultasi ya, ikuti rangkaian kegiatan yang ada di RDAY ya. Tentunya satu ya, kunci satu niat ya. Tentunya nih kunci satu niat, ikhlas semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Apapun hajatnya, keinginannya bebas, tapi niatkan Bapak Ibu datang ke RDAY walaupun pengen ketemu Pak Haji, pengen silaturahmi, ketemu anak yatim, ketemu Haji Marco, ketemu siapapun, niatkan satu ya, tanamkan niat ikhlas semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tak ada zat, tak ada makhluk lain selain Allah yang kita minta ridhonya ya, gitu aja sih, simple ya kan. Bertanya-tanya yang ringan-ringan aja, jangan yang berat-berat ya. Kalau berat-berat tanyanya ke Pak Haji, karena kita bukan
apa? Bukan guru. Bukan guru, dan Iya. kalau yang berat-berat itu ranahnya Pak Haji, bukan ranahnya kita. Betul. Iya. Jadi kadang Pak Haji Marco yang berkomentar minor itu atau negatif itu ya apa ya? Mungkin bukan manusia gitu ya. Iya. Bukan manusia. Bisa aja itu semacam dedemit ya kan? Karena Yang punya penyakit hati. betul. Jadi itu termasuk salah satu Syaitoni Rojim yang hobinya mancing jengkel Iya. ya. Jadi kita lagi berusaha nih untuk jangan sampai kepancing, Iya. jangan sampai berkomen ya kan, jangan sampai apalah gitu. Datanglah nih bahlul-bahlul yang ibaratnya mancing-mancing Iya. gitu. Ibaratnya kita ingin hidup kita tuh lebih baik dan menghindari hal-hal buruk yang kita miliki selama ini. Paling enggak kita ngurang-ngurangi. Betul. Gitu. Memang faktanya gini Pak Haji Marco, kalau kita nggak mau mengalami, mendapati masalah atau anugerah dan lain sebagainya, sama dengan kita udah is dead, Iya. ya kan? Gitu. Jadi selagi kita hidup, selagi kita masih bernafas, Allah pasti kasih ujian, Iya. baik setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap setahun sekali. Kayak anak sekolah kan, tiap hari dikasih PR. Iya. Seminggu sekali ada ulangan atau ujian, sebulan sekali, per 6 bulan sekali, per tahun sekali. Iya, ya tiap kan? hari mereka diajarin pelajaran baru. Iya, dikasih tugas gitu kan. Tugas, Enak aja. Datang sekolah, tau-tau pengen dapat nilai 10 tanpa ngapa-ngapain. Nih. Oke, Pak Haji Marco, nggak kerasa kita sejam nih jawab-jawab nih ya. Iya. Apa kita close, apa kita apa nih? Enaknya nih. Ngomong aja. Hah? Saya ikut Mas Regi aja. Apa? Saya ikut Mas Regi aja. Oh, ngikut saya. Kalau ngikut saya mau bobo nih kalau gitu. Wah, enggak, kalau Mas Regi mah enggak. Oke, pokoknya nih buat para penonton ya, Bapak Ibu, Om Tante, Ayah Bunda dimanapun berada, ya, kita sumpahin nih, kita sumpahin secepat-cepatnya dapat rezeki yang nggak diduga, nggak dikira, bisa ikut sedekah privat untuk hajat Bapak Ibu ya kan, baik yang rombongan atau yang privat Personal. khusus Sendiri, ya, khusus. personal ya, atau bahkan yang super ekstrim ya, ya kan, sumpahin nih bulan ini juga Bapak Ibu dapat rezeki yang nggak diduga, nggak dikira ya kan. Amin. Yang penting syaratnya satu, datang dulu ke RDAY Iya. ya, datang dulu ke RDAY malam ini ikut pencerahan, nanti tengah malam ikut tahajud ya kan. Sekarang udah disumpahin kagak datang ya bagaimana Iya. ya, datang dulu, Harus datang. ya. Alamatnya bisa cek di Google Map, Betul. ketik aja rumah doa anak yatim, Iya. atau Bapak Ibu di YouTube ini di kolom deskripsi ada tuh lengkap dicantum tuh ya, alamat RDAY ya, di Jalan Raya Cikampak. Rumah Doa Anak Yatim, Jalan Raya Cikampak, Cicadas nomor 21, Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya. Jadi Bapak Ibu bisa ketik di Google Map Rumah Doa Anak Yatim ya, RDAY nggak punya cabang, atau untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa WA ke hotline-nya RDAY di nomor berapa Pak Haji Marco? Di 0821. Salah. Apa ya? 0878. 0878. Kapan-kapan kita kedupan. 0812. Oke. 0821 0812. 0812 terus 8 98 234. Nah, ya kan Pak Haji Marco nih kalau nggak dicas lupa mulu ya. Benar. Kayak kurang minum lagi ya. Kurang minum ya kan, kurang mijon kayaknya ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, bagi yang pengen ke RDAY, mau naik pesawat, naik kereta, naik bus, naik perahu atau kapal laut, naik Apollo ya. Apollo. Bapak Ibu bisa hubungi ke hotline-nya RDAY di 0812 898 234 ya. 234. Sip. Oke, saya datang minggu depan. Siap, glow ya.
Pasti sedekat 10 juta. Amin. Amin. Angel Ryan Takazibana. Wow. Ya. Dari mana Yakin. tuh? Nggak tahu dari mana ini. Ya, dari TikTok sih yang pasti. Lututku lagi sakit, waduh, kalau lagi sakit mah centangin aja, dicentangin, ya kan? Gitu. Ya wes, Bapak Ibu, kita off dulu ya, sambil apa namanya? Gak berasa sejam ya? Gak kerasa, emang kalau kita menikmati itu bisa Enjoy ya. banget gitu. Karena ini sejam nih udah di YouTube ini kan udah kelihatan nih durasi menitnya. Tuh, sejam semenit malah sejam 2 menit. Iya. Gitu. Oke, biar Bapak Ibu juga nggak bosan sama kita gitu Iya. kan ya. Jadi kalau misalkan nanti kita insya Allah bisa live setiap hari gitu kan, bisa Iya. hadir terus istiqomah ya. Iya. Yang penting Bapak Ibu tetap jalani syukur nikmati, tetap istiqomah praktekin ilmu RDAY, semangat ya. Semangat. Oke. Kita pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak buat para penonton dimanapun berada ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabul. Amin. Cair. Cair.